Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat Isya Masjid Al-Mukarramah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian fikih, khususnya pada bab fikih puasa. Alhamdulillah semua dalam kondisi sehat walafiat, bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban aktivitas sebagaimana biasa. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran sampai kelak datangnya yaumul akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam hari ini kita melanjutkan bab fikih siam ataupun fikih puasa, masuk pada poin pembatal puasa atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Sebelum masuk pada hal-hal yang membatalkan puasa, terlebih dahulu kita membahas tentang bahwa perbuatan itu bisa membatalkan puasa itu kalau terpenuhi 3 syarat. Kalau wangsul nggih, satu perbuatan itu dianggap membatalkan puasa kalau terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, syarat yang pertama adalah mengetahui bahwa orang yang berpuasa mengetahui perbuatan-perbuatan itu bisa membatalkan puasa, kemudian dia melakukannya, maka puasanya batal. Adapun orang yang tidak mengetahui, maka apabila dia mengerjakannya, puasanya tidak batal. Contoh, seumpama ya barangkali ada orang yang baru masuk Islam, baru mengenal Islam, baru mengamalkan ajaran-ajaran Islam, kemudian umumnya orang puasa ikut puasa. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata katakanlah merokok itu tidak batal. Ngertine sing batal ke poso niku mung ngunjuk kalian dahar, makan dan minum. Dia tidak tahu kalau merokok itu membatalkan puasa. Akhirnya nopo? Poso tapi merokok. Loh, sampean poso. Lah kok merokok? Loh, lah emang merokok membatalkan puasa? Oh, membatalkan. Ya. Nah, artinya dia tidak tahu. Saya tidak tahu kalau rokok ini membatalkan puasa. Jadi yang pertama adalah mengetahui. Ya, maksudnya adalah si orang yang berpuasa ini mengetahui pembatal puasa, kemudian dia mengerjakannya. Ya. Nah, kalau sudah ngerti nek merokok itu membatalkan puasa, kemudian kok tetap merokok, maka puasanya batal. Nah, itu syarat yang pertama. Ngerti nggih? Syarat yang kedua, bahwa orang itu dianggap batal puasanya kalau dalam kondisi ingat. Yang pertama mengetahui, yang kedua adalah ingat. Ya. Lawan dari ingat adalah lupa. Nek lawan dari mengetahui adalah napa? Lawan dari mengetahui ya tidak tahu atau bodoh. Ya, atau belum tahu ilmunya. Tapi nek lawan dari ingat adalah lupa. Maka orang kalau mengerjakan puasa kemudian dia lupa,
Setelah itu kok dia makan dan minum, puasanya batal napa mboten? Mboten. Karena lupa. Beda halnya kalau dia dalam kondisi ingat. Dia ingat, dia sadar bahwa dia sedang berpuasa. Kemudian kok makan. Nah, maka ini adalah amdan, kesengajaan. Nah, ini dihukumi membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah tidak dalam kehendak, tidak dalam kondisi terpaksa. Artinya atas kemauan sendiri, atas kehendak sendiri. Mboten dadak dipaksa-paksa, ayo makan, nek ndak makan tak jotosi kamu sampai pingsan. Nah, itu kan berarti dipaksa. Tapi ini tidak ada orang memaksa, tiba-tiba dia makan, tiba-tiba dia minum, maka secara otomatis puasanya batal. Lah, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah 3 syarat ya yang apabila seseorang melakukannya ya, maka puasanya menjadi batal. Yang pertama adalah mengetahui, yang kedua adalah ingat, yang ketiga adalah atas kehendak sendiri. Artinya tidak dalam kondisi terpaksa. Beda halnya kalau kondisi terpaksa. Kayak kemarin ada orang dipaksa, ayo makan, ayo minum, nek ndak makan, nek ndak minum tak jotosi kamu sampai pingsan, nek ndak makan ndak minum tak. Nah, bisa membahayakan diri. Akhirnya kemudian dia makan, akhirnya kemudian dia minum. Maka yang demikian ya, dia boleh tidak berpuasa. Nah, gitu nggih. Itu tiga hal yang mungkin di awal kita perlu mengetahuinya. Bapak Ibu rahimakumullah, adapun perkara-perkara yang membatalkan puasa, kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Islam karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan, ittafaqal fuqaha'u, para fuqaha ahli fikih bersepakat ala fasadi shaumi bi wusuli syai' mati ilal jaufi amdan, bahwa puasa itu menjadi batal dengan masuknya sesuatu, kalau mangsuli, dengan masuknya sesuatu ilal jauf, ke dalam tenggorokan. Ya, jauf itu makna umumnya itu rongga. Jauf itu makna umumnya itu rongga. Rongga niku kata, mohon maaf, rongga niku tenggorokan ini ada rongganya. Kemudian hidung. Kemudian ini telinga ini lubang ada rongganya juga. Mohon maaf, termasuk bagian dubur itu juga ada rongganya. Nah, itu jauf. Kalau kita lihat dalam kamus itu jauf itu artinya adalah rongga. Nah, wusulu syai', masuknya sesuatu, artinya sesuatu niku nopo? Umum. Tidak hanya makanan, tidak hanya minuman. Al-madi, madi itu benda. Ya, sesuatu itu, al-madi itu adalah benda. Ilal jaufi, ke dalam rongga, ke dalam kerongkongan, ke dalam tenggorokan, amdan, secara sengaja. Ya, amdan ini apa? Sengaja. Dalam keadaan sadar, dalam keadaan mengetahui, dalam kondisi ingat bahwa dia sedang berpuasa, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam kerongganya, sawaun kana mughdiyan, baik itu sesuatu yang mengenyangkan, kal akli, seperti makan, wasyurbi, dan minuman, au fi ma'nal ghoda kaddawa, atau sesuatu yang dimaknai seperti makan, ya, seperti minum obat, ya, minum obat. Lah niki, ya, jadi satu memasukkan sesuatu niku berarti maknanya apa? Umum, ke dalam tenggorokan, amdan, secara sengaja, baik yang mengenyangkan ataupun tidak. Yang mengenyangkan itu ya makanan, ya minuman, atau sesuatu yang tidak mengenyangkan. Kalau di sini disebutkan kahaso, haso niku
Krikil. Ya. Nah, masukkan krikil, poso-poso ngemut krikil, bar ngono ditelan. Ya, turab atau debu atau tanah. Au ma'dan atau barang tambang atau sesuatu besi atau apalah. Nah, ini dimasukkan ya ke dalam perut. Ya. Lah ini ma'i'an kana ghairu ma'i'in, baik benda cair ataupun bukan benda cair. Ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, itu membatalkan puasa. Jadi nek enten saumpami niki. Aduh, kok lapar ya. Nek ngambil nasi iki kok ketok maem. Akhirnya kertas disubek. Kertas dimamah, bar dimamah ditelan. Ya. Ini bukan makanan. Ya, tapi kalau ini kemudian ditelan, ngunyah kertas, habis itu kok ditelan, nah itu membatalkan. Lu kok mangan? Ora mangan. Lah kuwi apa? Kertas. Ya senajan kertas. Kalau kemudian ditelan, nah itu membatalkan puasa. Baik itu benda padat ataupun benda cair. Wa minhu termasuk adalah tembakau. Maksudnya adalah rokok. Nah, ini membatalkan puasa. Nah, niku kaedahnya jadi umum. Bapak Ibu rahimakumullah, kaedahnya sesuatu yang masuk ke dalam ya perut ya, atau nanti selain perut juga ada, karena al-jauf itu maknanya bukan hanya kerongkongan ini ya. Amdan secara sengaja, baik itu benda cair ataupun tidak, baik itu mengenyangkan ataupun tidak. Nah, termasuk adalah ya tembakau. Kemudian selanjutnya adalah kalau di sini umum nggih. Nanti rinciannya di sini insya Allah ada. Makan dan minum ini udah jelas ya, artinya makan dan minum secara sengaja amdan itu sudah jelas ya. Baik melalui makan dan minum, baik melalui mulut atau melalui hidung. Masukkan makanan melalui hidung. Enten mboten kinten-kinten masukkan makanan melalui hidung dalam kondisi tertentu ya, dalam kondisi tertentu mungkin sakit atau masukkan makanannya pakai selang dan lain sebagainya ya. Baik itu apapun jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi ya. Lah ini sudah sepakat, artinya para ulama sepakat wong jenenge poso niku nggih ya, nek cara wong Jawa niku sing jenenge poso niku ngempet makan dan minum, intinya kan gitu. Kemudian selanjutnya adalah wabil jima'i naharon alladzi yujibul ghusl. Pertama adalah makan minum dengan sengaja. Kemudian pembatal yang kedua adalah jima. Kenapa jima? Hubungan suami istri. Ya ora kudu suami istri, maksudnya gitu ya, maksudnya melakukan itu ya, persetubuhan amdan secara sengaja ya, amdan secara sengaja. Lah apa eneng Mas, ora sengaja lho, lah kok berhubungan itu ora sengaja. Enten apa mboten? Ada laki-laki perempuan melakukan hubungan, lho kok hubungan ora sengaja nih. Kira-kira ada enggak gitu? Di sini ya, iya, enggak sengaja itu. Ya niku. Jadi yang mengharuskan dia ghusl, mandi besar. Lah ini kalau jima ini bukan hanya membatalkan puasa, tapi juga mengharuskan adanya kafaroh. Kafaroh niku napa? Denda. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya.
celaka wahai Rasulullah, celaka Rasulullah. Lah kenapa? Ada orang laki-laki langsung datang kepada Rasulullah, Rasulullah celaka. Secara bahasanya, wah cilopo ini. Loh kenapa? Kata laki-laki tersebut mengatakan, aku telah bersetubuh dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Ya. Jadi nalika poso niku dia melakukan hubungan suami istri. Maka kata Rasulullah SAW, ya, apakah engkau bisa ataupun mendapatkan seorang budak untuk dibebaskan, untuk dimerdekakan? Tidak bisa, tidak ada. Karena pemilih zaman saat ini buatan enten istilah budak-budakan, okay. Tidak ada istilah budak. Wah, tidak ada ya Rasulullah, tidak bisa ataupun tidak bisa membebaskan budak. Baik, kalau tidak bisa membebaskan budak, opsi yang kedua adalah engkau mengerjakan puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi rong sasi niki berturut-turut kan poso, tidak boleh putus. Nah itu wah berat Rasulullah. Sebulan wae ora kuat ngempet napa mulai niki kan poso rong sasi kan gitu. Ya. Akhirnya kemudian beliau mengatakan bersedekahlah, ya, berikan kalau it'amu, memberi makan orang miskin, ya, memberi makan orang miskin. Wahai Rasulullah, sak kampung niki ya sing paling miskin kula, sanjang katanya orang tadi, ya. Jadi kondisinya orang ini wes kondisinya miskin, kemudian melakukan pelanggaran di siang hari bulan Ramadan, yaitu dengan melakukan hubungan suami istri. Maka Rasulullah posone batal, 1 berarti besok kamu harus mengqadha, 2 ada kafarohnya. Kafaroh niku denda. Pelanggaran melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu pelanggaran yang berat. 1 memerdekakan budak. Kalau tidak ada ataupun tidak bisa, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Wah berat wahai Rasulullah. Maka opsi yang ketiga memberi makan orang miskin. Ya, lah itu. Ya, ini terus para ulama sepakat bahwa melakukan hubungan suami istri ini adalah perkara yang bisa membatalkan puasa. Kalau kemudian tetap melakukan dan dia tahu dan dia sadar, dan dia ingat bahwa dia sedang puasa, nah itu dosa. Nah itu dosa. Nah ini terkait dengan apa istilahnya jima, yang melakukan hubungan suami istri. Mohon maaf, ini ada satu sembala. Mas, lah nek kula dipaksa Mas, misal. Paham ya? Semisal si istri dipaksa sama suami. Maka siapa yang harus membayar kafaroh? Siapa yang kena denda? Kan itu. Nek dua-duanya ridho, maksudnya nek dua-duanya kok yo pengen mohon maaf, dua-duanya kok yo sama-sama tahu hukumnya, kemudian dia sadar melakukannya, maka dua-duanya terkena kafaroh. Ya. Tapi nek salah satu itu kemudian dalam kondisi terpaksa, mohon maaf, ya saya pernah ada napa nggih? Ada yang bertanya, ada ibu-ibu bertanya, Afan Ustaz tanya, suami saya itu di bulan Ramadan itu tidak berpuasa. Pernah satu ketika suami saya itu minta dilayani di siang hari di bulan puasa. Nah, si istri mengatakan, Pak, saya ini sedang puasa, dipaksa untuk melayani. Ya, nek ndak mau, itu mau dicerai. Mana orang gelem melayani, tak cerai kamu, tak bisa. Sampai diancam seperti itu. Lah berarti yang demikian
si istri tadi dalam kondisi apa? Terpaksa. Maka bagaimana kalau dalam kondisi terpaksa seperti itu, ya, kondisi terpaksa seperti itu, maka ya puasanya batal, dia mengqadha di lain hari. Nah, akan tetapi dia tidak terkena kafarah. Nah, ini terkait nyun sewu, terkait dengan jima ataupun bersetubuh ya dengan sengaja. Termasuk selanjutnya pembatal puasa adalah kalau dalam buku ini fikih Islam, fikih Syam itu adalah murtad dari Islam. Ya. Ada orang paginya masih muslim, ya, paginya muslim, kemudian dia sahur, malamnya bahkan dia niat puasa, di siang hari kemudian dia murtad. Wes aku metu saka Islam. Ya, dia murtad, keluar dari Islam. Ya. Habis itu kemudian sorenya sadar, astagfirullah, khilaf. Bar niku masuk Islam lagi. Ya, maka yang demikian puasa yang ia lakukan adalah dihukumi batal dan dia wajib mengqadha nanti di luar bulan Ramadan. Ya, murtad dari Islam. Jadi tidak diragukan bahwa orang yang murtad dari agama Islam ketika sedang berpuasa menjadikan puasanya batal. Lah, apabila kemudian dia masuk Islam lagi, maka dia wajib mengqadha ataupun mengganti puasa. Nah, niki para ulama sepakat. Terus tadi makan dan minum, kemudian hubungan suami istri, kemudian murtad dari agama Islam, ini pembatal puasa. Kemudian dalam hal ini adalah tadi, mohon maaf, merokok, ini juga membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah bagi wanita, termasuk perkara yang membatalkan puasa bagi wanita adalah, mohon maaf, keluar darah haid. Nih, di siang hari, padahal malamnya sudah niat puasa, kemudian sahur, sudah dapat setengah hari semisal, sudah sampai jam 12, bahkan jam 1, atau bahkan ba'da asar sebelum maghrib. Habis itu kemudian keluar darah haid, maka bagaimana? Puasanya waduh mas, tanggung, mungkin sedilok eneh kok wes keluar darah haid. Lalu terus bagaimana? Ya puasanya batal. Nanti dia mengqadha di lain waktu. Nah, itu khusus bagi wanita. Jadi seorang wanita yang mendapati keluar darah dari darah haid, ya, ataupun darah nifas, maka puasanya batal dan dia wajib untuk mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan gitu. Niku nggih. Napa tadi? Makan, jima, murtad, kemudian tadi ada tambahan termasuk merokok. Yang kelima adalah bagi wanita keluar darah haid. Ya, meskipun intinya sebelum masuk waktu maghrib. Gitu. Adapun kalau darah haid itu keluar setelah masuk maghrib, maka puasanya tetap sah. Aduh, okay. Pas Allahu Akbar, adzan maghrib, lah kok pas buka nyuwun sewu, ya sudah buka, kemudian kok keluar darah haid, nah maka puasanya tetap sah karena keluar darah haidnya adalah sudah masuk waktu maghrib. Kemudian selanjutnya, mohon maaf, keluar mani, ya, keluar mani ataupun sperma, ya, yang dilakukan, ya,
yang disertai dengan syahwat, ya. Maksudnya keluar mani ini bukan dengan bersetubuh tadi, ya, bukan dengan bersetubuh, ya. Ya, baik itu dengan istilahnya mungkin melakukan percumbuhan, ya, kemudian kok keluar mani, maka yang demikian membatalkan puasa. Dia harus mengqadha nanti di luar bulan Ramadan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini juga para ulama ya sepakat tentang hal ini. Selanjutnya adalah muntah dengan sengaja. Ya. Muntah dengan sengaja. Atau bahkan dengan sengaja itu, muntah dengan sengaja itu dengan cara memasukkan jari misal, biar muntah, maka yang demikian membatalkan puasa. Ya. Adapun muntah, ya, yang tidak disengaja, ada orang muntah mungkin karena bau tak sedap mungkin, kemudian kok dia muntah, maka yang demikian tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya itu memang dibuat-buat biar dia muntah, maka yang demikian membatalkan puasa, ya, puasanya batal. Nah, ini kalau dalam bahasa fikihnya namanya istisqa, ya. Istisqa itu adalah, ya, menyengaja untuk muntah. Ya, ini tidak membatalkan puasa. Akan tetapi kalau muntahnya itu bukan karena unsur kesengajaan, mungkin karena bau, mungkin karena apa, maka yang demikian tidak membatalkan puasa. Selanjutnya adalah hilang akal. Ya, hilang akal itu baik karena gila atau karena pingsan. Ada orang puasa, setelah itu di siang hari dia jatuh pingsan, ya, dia jatuh pingsan sampai tidak sadar. Beda antara pingsan dengan tidur. Nah, orang tidur, ya, dia ketika dibangunkan dia masih sadar. Tapi beda dengan orang yang pingsan, ya. Orang pingsan itu ya dihukumi orang akalnya hilang. Dibangunkan ya tidak bangun. Ya. Dibangunkan tidak bangun. Lah ini maka puasanya batal. Ya. Atau hilang akalnya karena gila. Kan enten nggih Pak nggih. Orang gila niku istilahnya napa nggih? Kumat-kumatan. Ya. Terkadang dalam kondisi normal ya normal lah, sehat, akalnya bisa, ya, mencerna dengan baik, diajak ngomong ya gathuk. Tapi kadang nanti orang itu karena mungkin beban hidup, stres ya, tiba-tiba dia gila, ya, ngomong sendiri, bahkan mohon maaf, ya, sampai melepas baju. Wah, ini hilang akal. Maka yang demikian puasanya batal. Jadi hilang akal itu karena pingsan maupun karena gila, itu hilang akal. Nah, itu Bapak Ibu rahimakumullah terkait pembatal puasa. Adapun zaman sekarang ya, istilahnya muasirah ya, kontemporer, itu perkara-perkara yang membatalkan puasa itu banyak. Ya, permasalahan-permasalahan ya, seperti ini ada beberapa contoh ya, kalau di sini ada beberapa pertanyaan. Permasalahan seputar pembatal puasa. Apakah sikat gigi dengan pasta gigi, dengan odol itu membatalkan puasa atau tidak? Ya, para ulama menjelaskan sikat gigi baik menggunakan odol, pasta gigi ataupun tidak membatalkan puasa. Ya, berdasarkan ya keumuman dalil, karena memang sikat gigi atau dalam bahasa sunnah fitrahnya itu adalah bersiwak.
itu hukumnya adalah sunnah, dan itu berlaku baik dalam kondisi tidak berpuasa maupun dalam kondisi berpuasa, asalkan tidak ditelan. Nah, ini permasalahan kontemporer nih. Nah, ada pertanyaan, Mas, bagaimana hukum sikat gigi dengan pasta gigi ketika berpuasa? Apakah membatalkan puasa? Para ulama menjelaskan tidak membatalkan puasa. Ini permasalahan-permasalahan ini ya istilahnya keseharian gitu. Termasuk inhaler. Ada orang pilek. Biasanya nek pilek napa ngagem namanya napa? Inhaler ini. Inhaler ini. Apakah membatalkan puasa? Ya. Saya membaca di buku ada buku namanya pembatal puasa mu'asyiroh, ya, kontemporer. Di situ disebutkan tidak membatalkan puasa. Jadi ini ada pilek, ya, itu kemudian dia pakai inhaler tadi untuk biar tidak pilek, biar pernafasannya itu lancar. Yang demikian tidak membatalkan puasa. Alasannya apa? Karena alasannya dia menghirup, ya, dia itu menghirup sebagaimana seseorang juga menghirup bau minyak. Ya, ada orang berpuasa menghirup bau minyak, kok minyaknya wangi. Nah, itu dihukumi sama. Ya, maka meskipun sebagian ulama mengatakan meskipun tidak membatalkan puasa, tapi hendaknya berhati-hati, ya, artinya tidak kemudian istilahnya berlebihan. Bisa saja orang ketika pilek agar kemudian pernafasannya lancar, mudah, kan banyak, tidak harus dengan inhaler, dengan cara mungkin menghirup sesuatu yang baunya gitu ya, atau dengan air hangat yang kemudian dikasih minyak kayu putih. Yang demikian juga tidak masalah, ya. Artinya para ulama mengatakan meskipun, ya, inhaler itu, ya, menghirup tadi untuk yang pilek-pilek itu tidak membatalkan puasa, tapi hendaknya tidak berlebihan. Niku nggih. Kemudian berkumur-kumur apakah membatalkan puasa? Tidak, ya. Dengan wudhu, ketika sholat mau wudhu kemudian kok kumur-kumur, apakah kumur-kumur ketika wudhu di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa? Tidak. Okay. Selama tidak ditelan. Kumur-kumure ping telu sing metu mung loro, berarti jelas itu sengaja, ya. Ya. Dan tidak tadi sama patokannya adalah tidak berlebihan, ya. Berkumur-kumur tidak membatalkan puasa. Kemudian di sini ada permasalahan juga termasuk suntik, ya. Ada orang sakit siang hari bulan Ramadan, sakitnya sakit panas misal, kemudian dia disuntik. Lah, suntik itu, ya, menurut tadi pembatal puasa mu'asyiroh itu, suntik itu adalah muftiratus siyam mu'asyiroh itu, suntik itu ada dua macam. Yang pertama adalah suntik yang dimasukkan itu adalah berupa sama-sama cairan, cuma cairan itu adalah suplemen makanan, pengganti makanan seperti infus, ya, atau gizi, ya, ataupun gizi, ya. Maka yang demikian para ulama sepakat membatalkan puasa kalau yang disuntikkan itu adalah apa tadi? Suplemen, ya.
Ya kan padha wae. Mbok arep poso ora mangan 3 dina angger disuntik suplemen ya tetep kuat kan gitu. Nah, maka yang demikian para ulama sepakat tidak boleh. Ya. Ya, jazakumullah. Nah, adapun yang dimasukkan ke dalam tubuh itu adalah berupa tadi obat karena mungkin panasnya tinggi, kemudian dia disuntik dengan penurun panas, maka para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan puasanya batal, ada yang tidak, ada yang mengatakan puasanya tidak batal selama yang disuntikannya itu tidak melalui satu pembuluh darah. Artinya suntiknya itu ya suntik itu kalau dalam tadi saya membaca itu ada beberapa jenis. Ada yang disuntik itu melalui nadi pembuluh darah sehingga kemudian dia langsung mencerna ke seluruh bagian tubuh. Ada yang suntik angger dia sudah masuk ke dalam tubuh itu saja. Nah, maka yang demikian tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Nah, ini terkait permasalahan masa kini. Ya kadang orang ndak, waduh, iki suntik iki posone batal ra yo. Nah, tinggal nanti jenis suntiknya apa, yang dimasukkan itu apa ke dalam tubuh itu. Apakah memang obat yang itu hanya sekedar untuk penurun panas atau yang dimasukkan itu suplemen, infus. Nah, orang puasa diinfus. Mbok arep ndak makan berhari-hari, orang nek diinfus itu ya ketok seger kan gitu, kenyang. Karena memang infus itu fungsinya adalah sebagai pengganti makanan. Nah, maka yang demikian batal. Nah, jadi ya dilihat dalam hal itu. Kemudian tetes mata, saya membaca di Fiqh Mu'asyirah itu, adapun untuk tetes mata itu para ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Ya, tetes mata, ya ini para ulama berbeda pendapat, tapi kebanyakan ulama, aksaru ahlul ilmi mengatakan bahwa tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena tidak ada saluran ya yang masuk ke dalam kerongkongan. Nah, meskipun ada sedikit rasa-rasa kayak pahit-pahit itu ya. Beda halnya dengan tetes telinga. Ya. Ya, tetes telinga, nek jumhur mayoritas ulama mengatakan tetes telinga itu membatalkan puasa. Artinya semisal telinga itu kemudian ditetesi air, berupa air, kecuali apabila kalau telinga itu hanya sekedar ditempeli semisal kapas kemudian dikasih obat, kemudian disumbatkan, maka yang demikian tidak membatalkan. Ada kapas, kemudian ada obat, diolesi obat salep atau minyak atau apa, kemudian kok disumbatkan di lubang telinga, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kemudian itu berupa cairan sampai diteteskan ke dalam telinga, menurut mayoritas ulama yang demikian membatalkan puasa. Nah, termasuk tetes hidung itu juga membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Itu terkait dengan hal-hal yang seperti itu kontemporer ya, artinya pembatal puasa yang kekinian itu. Demikian mungkin Bapak Ibu rahimakumullah terkait dengan pembatal puasa. Jadi pembatal puasa itu ini yang terkait dengan istilahnya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, baik itu yang mengenyangkan ataupun tidak. Nah, meskipun ada sebagian ulama yang memasukkan pembatal puasa yang itu bukan termasuk dari sesuatu yang masuk dalam tubuh, seperti kalau ini dalam bukan tinjauan fikih tapi tinjauan ilmu tazkiyatun nafas, seperti wong poso ki ngrasani tanggane posone batal napa mboten. Nah, itu nek di dalam tinjauan hukum fikih puasanya tidak batal. Gitu ya. Ada, kok aja ngapusi posone batal ya. Ada nggih? Ada di masyarakat kita kan itu. Nek ngapusi posone batal lho. Itu nek dalam tujuan hukum fikih
Tidak ada urusan. Dalam hukum fikih itu bahwa puasa batal itu kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Nah itu dalam tinjauan fikihnya seperti itu. Lah nek tadi ada yang ngapusi, bohong kamu ya, ngapusi kamu ya, puasane batal. Lah itu ditinjau dari ilmu tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, termasuk riba, termasuk berkata dusta. Ya ini pembatal puasa yang di luar hukum fikih. Wa a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah terkait dengan pembatal puasa. Insya Allah nanti ada beberapa tambahan ya terkait dengan pembatal puasa mu'asirah. Seperti mungkin nanti insya Allah berbekam, mengeluarkan darah bekam, ataupun fasdu. Fasdu itu apakah membatalkan puasa atau tidak? Nah, itu insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan ilmu khususnya bagi saya dan jamaah sekalian.